Pasca insiden pembakaran kotak suara dan kericuhan, KPU Kota Sungai Penuh lakukan pemungutan suara ulang. Polda Jambi bersama Polres Kerinci tetapkan 9 tersangka kasus pembakaran dan pengrusakan TPS di Kota Sungai Penuh. Terdakwa kasus penggelapan kapal tugboat divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini, edisi Sabtu 30 November 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anastasia Laga. Dan saya Zed Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Pilkada 2024, pasca kericuhan yang terjadi di 5 TPS dalam 3 kecamatan, KPU Kota Sungai Penuh akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. PSU akan dilaksanakan pada Senin 2 Desember mendatang. Pasca terjadinya insiden pembakaran kotak suara dan kericuhan di 5 TPS, KPU Kota Sungai Penuh akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di 5 TPS yang berada di 3 kecamatan pada Senin 2 Desember mendatang. Dalam pelaksanaan PSU tersebut, pihak KPU telah menyiapkan seluruh bentuk persiapan seperti logistik dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Untuk pelaksanaan PSU, Gubernur akan dilaksanakan di 2 TPS, yakni di TPS 1 Desa di Ujung Sakti, TPS 2 di Desa Koto Limau Manis yang berada di Kecamatan Koto Baru. Untuk PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan diselenggarakan di 5 TPS yang berada di Kota Sungai Penuh, yakni TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumu Debai, TPS 01 Koto Limau Manis, TPS 01 Desa di Ujung Sakti, TPS 01 Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru, dan TPS 02 Desa Koto Duo di Kecamatan Pesisir Bukit. Kejadian di Sungai Penuh di beberapa TPS, ada 25 TPS di Penuh. Kami Sungai Penuh sudah mengambil langkah-langkah, kami sudah memberi masukan, maka ada 5 TPS yang akan kita PSU Kota Sungai Penuh akan pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 di 3 kecamatan di 5 TPS. Satu kecamatan Kumun Debai itu di TPS 02. KPU Kota Sungai Penuh telah menyiapkan 1.073 surat suara gubernur dan 2.392 logistik surat suara. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi bersama Polres Kerinci mengumumkan identitas 9 tersangka kasus pembakaran dan pengerusakan TPS di Kota Sungai Penuh. 1 orang tersangka menyerahkan diri, sedangkan 8 tersangka lainnya saat ini menjadi buronan polisi. Setelah menerima 5 laporan polisi terkait pembakaran dan pengerusakan kotak dan surat suara di TPS Kota Sungai Penuh pada 27 November lalu, tim penyidik Polres Kerinci dibantu Polda Jambi melakukan pemeriksaan secara maraton. Saat ini polisi telah menetapkan 9 tersangka pada kasus tersebut. Untuk kasus pembakaran kotak dan surat suara di TPS 2 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, pelakunya berinisial HH. Pelaku menyerahkan diri ke Polres Kerinci dan langsung diperiksa serta dilakukan penahanan. Untuk tersangka pengerusakan kotak dan surat suara, polisi telah menetapkan tersangka JH dengan TKP Desa Koto Limau Manis dan Desa Permai Indah. DK tersangka dengan TKP Koto Limau Manis dan Desa di Ujung Sakti. EG tersangka dengan TKP Desa Koto Limau Manis. YH dan EP tersangka dengan TKP Desa di Ujung Sakti Kecamatan Koto Baru. Sementara AI, IP, dan RD tersangka dengan TKP Koto 2 Sungai Liu Kecamatan Pesisir Bukit. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, motif tersangka HH membakar kotak surat suara karena ingin memenangkan salah satu paslon. Dari tersangka HH, polisi juga mengamankan barang bukti kotak dan surat suara, kursi yang terbakar, korek api, dan plastik tempat BBM yang digunakan untuk membakar kotak suara.
Untuk 8 pelaku lainnya, polisi telah menerbitkan surat penangkapan karena tidak ditemukan di rumahnya masing-masing. Tim Resmo Polda Jambi bersama tim Opsnal Polres Kerinci masih melakukan pengejaran terhadap ke-8 tersangka. Terhadap para tersangka, kita sudah keluarkan surat perintah penangkapan. Sejak penyelidikan pasca kejadian, rekan-rekan dari penyidik Polres telah melakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kami belum dapat menemukan di rumah masing-masing. Polisi meminta kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui keberadaan pelaku untuk melaporkan kepada aparat kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka pembakaran kotak dan surat suara dikenakan dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka dan pelaku pengerusakan kotak suara dan TPS dikenakan pasal 406 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 3 hari pasca pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, seluruh PPK di Kabupaten Bungo serentak melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Meski sempat terlambat sekitar 1 jam, namun rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berlangsung lancar. 3 hari pasca pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024, seluruh panitia pemilihan kecamatan atau PPK se-Kabupaten Bungo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kadarudin mengatakan, setelah melewati tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, di tingkat kelurahan dan dusun, kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno tingkat kecamatan se-Kabupaten Bungo, salah satunya di Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Masing-masing PPK dan PPS yang berada di kecamatan melakukan pleno dengan penghitungan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Bungo. PPK berharap proses rapat pleno di tingkat kecamatan yang berlangsung selama 3 hari ke depan berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Prediksi kita 2 hari sudah clear. Sudah selesai. Kalau tidak, memang tidak ada terjadi permasalahan yang cukup rumit. Meski sempat terlambat sekitar 1 jam, namun rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berlangsung lancar. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sejumlah panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Kerinci mulai melaksanakan tahapan rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Serentak tahun 2024 tingkat kecamatan. Rapat pleno berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Kerinci. KPU Kabupaten Kerinci mulai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Kerinci di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Proses ini menjadi tahapan penting untuk memastikan transparansi dan akurasi penghitungan suara yang telah dilaksanakan di tingkat panitia pemungutan suara. Suasana rapat pleno di setiap kecamatan berlangsung kondusif. Tim penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, Bawaslu, dan saksi pasangan calon hadir untuk mengawal jalannya proses rekapitulasi. Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan, jadwal rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Kerinci akan berakhir pada 1 Desember dan akan dilanjutkan dengan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang rencananya akan diselenggarakan pada 3 Desember tahun 2024. Hampir tiap kecamatan dimulai hari ini ya, kecuali di Kecamatan Sulak, itu karena desanya banyak, jadi mereka akan mempersiapkan dulu, itu akan dilaksanakan dimulai pada besok hari. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan se-Kabupaten Kerinci mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada tingkat PPK tengah berlangsung. Untuk menjamin kelancaran pleno, Polres Batanghari telah melakukan pergeseran personelnya untuk bersiaga mengamankan jalannya pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Tahapan pleno rekapitulasi suara pilkada di Kabupaten Batanghari tengah berlangsung di tingkat kecamatan. Untuk menjamin keamanan serta kelancaran jalannya pleno di 8 kecamatan, Polres Batanghari telah melakukan pergeseran personel untuk mengamankan jalannya pleno tersebut. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan, 15 personel kepolisian dan 3 anggota TNI disiagakan di kantor kecamatan. Penempatan petugas keamanan ini akan berlangsung hingga selesainya tahapan pleno di tingkat PPK dan seluruh logistik dibawa kembali ke KPU Kabupaten setempat. Di masing-masing kecamatan untuk di kecamatannya untuk PPK, penyimpanan kotak suara, di masing-masing PPK ada 15 personel dibantu dengan teman-teman dari Koramil. AKBP Singgi Hermawan berharap agar seluruh personel kepolisian Batanghari dapat bekerja dengan baik, mengamankan tahapan demi tahapan pilkada serentak hingga pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai dilaksanakan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 3 PPK yang telah merampungkan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara. 3 kecamatan tersebut yakni Taman Rajo, Bahar Utara, dan Sungai Bahar. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Kabupaten Muaro Jambi digelar secara serentak di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK pada 28 November lalu. Berdasarkan catatan KPU Muaro Jambi, PPK yang telah merampungkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara baru 3 kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan yang telah menyelesaikan pleno yakni Taman Rajo terdapat 26 TPS, Bahar Utara 24 TPS, dan Kecamatan Sungai Bahar 56 TPS. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, secara keseluruhan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan lancar tanpa ada kendala maupun gangguan. Kecamatan yang belum merampungkan pleno tersebut karena jumlah TPS-nya lebih banyak. Dan 30, terus untuk tingkat kabupaten itu di tanggal 1, 2, 3 bulan Desember itu, tempatnya di Ratu Hotel. Berkas rekapitulasi baik gubernur dan bupati yang disimpan dalam kotak kontainer dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tinggi muka air sungai di Kabupaten Batanghari meningkat akibat curah hujan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari ini, Saudara, dalam segmen Pilkada 2024. Ya, Saudara, selama tahapan proses pemungutan suara di tingkat TPS, Bawaslu tidak menemukan dan menerima laporan kasus ketidaknetralan KPPS. Pasca pembakaran TPS dan keributan yang terjadi di 5 TPS di Kota Sungai Penuh, Bawaslu telah melakukan mitigasi dan pemeriksaan di 5 TPS tersebut. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu tidak menemukan kasus ketidaknetralan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Selain itu, Bawaslu juga tidak menerima laporan dari masyarakat terkait ketidaknetralan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang ada di Kota Sungai Penuh. Di Sungai Penuh belum ada informasi terkait dengan netralitas penyelenggara tingkat KPPS. Tapi di beberapa kabupaten ada. Tapi untuk Sungai Penuh berdasarkan informasi dari Siwasli itu tidak ada. Wen Arifin menambahkan pihaknya tak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan jelang pelaksanaan PSU di 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, seluruh personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan pilkada serentak kembali dalam kondisi sehat. Seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pilkada telah menjalani pemeriksaan berkala, baik sebelum maupun saat menjalankan tugas. Proses dan tahapan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polres Sarolangun berlangsung lancar, aman, dan kondusif.
Hal ini tak terlepas dari dukungan masyarakat dan sinergi antar instansi terkait. Saat ini seluruh surat suara dari TPS telah terkumpul di panitia pemilihan masing-masing kecamatan tanpa kendala. Kondisi ini tak terlepas dari para personel Polres Sarolangun yang melakukan pengamanan pilkada dengan baik. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, jajarannya mengirimkan 209 personel pengamanan bawa kendali operasi atau BKO ke 544 TPS dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Personel bertugas mengawal dan mengamankan proses pemungutan suara serta penghitungan hasil pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024. Personel yang bertugas mengawal distribusi logistik hingga tingkat PPK maupun personel yang telah kembali ke Mapolres semuanya dalam kondisi sehat. Selama proses pengamanan TPS, anggota masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dalam keadaan sehat. AKBP Budi Prasetya menambahkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pilkada telah menjalani pemeriksaan berkala, baik sebelum maupun saat menjalankan tugas. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 5, Hurmin dan Geri Trisatwika menggelar konferensi menyikapi hasil Pilkada Serentak. Hurmin dan Geri meminta seluruh masyarakat untuk tetap menunggu hasil real count resmi dari KPU Sarolangun. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 telah digelar pada 27 November lalu. Saat ini tahapan Pilkada tengah memasuki pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Dari 5 pasangan Cabub-Cawabub Kabupaten Sarolangun, pasangan Hurmin dan Geri unggul sementara versi hitungan cepat. Menyikapi kondisi ini, paslon Hurmin dan Geri Trisatwika menggelar konferensi pers dengan sejumlah awak media elektronik dan online. Dalam konferensi persnya, Hurmin dan Geri meminta seluruh masyarakat, tim sukses, simpatisan, dan tim koalisi partai politik untuk tidak melakukan tindakan provokatif. Hurmin Geri meminta seluruh pihak dapat menjembataninya untuk bersilaturahmi dengan seluruh paslon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Konferensi pers yang digelar di rumah pribadi Hurmin ini diikuti seluruh tim partai koalisi dan tim sukses, serta media center pemenangan paslon yang mengusung slogan Sarolangun Maju. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, hujan yang terus mengguyur ditambah meningkatnya kiriman air dari bagian hulu sungai membuat debit air Sungai Batanghari di wilayah Muaro Jambi terus meningkat. Saat ini, debit air Sungai Batanghari mendekati siaga 3. Debit air Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat. Terpantau ketinggian air Sungai Batanghari pada Jumat sore mencapai 12,48 meter. Angka ini telah mendekati status siaga 3. PLT Palaksa BPBD Muaro Jambi Fauzan Abdillah mengatakan, peningkatan debit air terjadi karena tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Muaro Jambi sejak awal November lalu, serta ditambah dengan kondisi air kiriman dari hulu Sungai Batanghari. Diprediksi ketinggian air akan terus mengalami peningkatan, mengingat potensi hujan masih akan terjadi. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau untuk waspada akan terjadinya banjir yang dapat melanda pemukiman warga. Menambahkan personil sebesar 35 orang dengan kekuatan ada 1 kendaraan taktis yang memang siap untuk segera melakukan evakuasi apabila terjadi banjir meluap sampai ke pemukiman. BPBD Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah rawan banjir luapan Sungai Batanghari, di antaranya Kecamatan Kumpe, Kumpe Ulu, Taman Rajo, dan Marosobo. Sementara daerah rawan banjir dadakan terjadi di Kecamatan Jambi luar kota. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tinggi muka air sungai di Kabupaten Batanghari saat ini kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tim reaksi cepat BPBD setempat, saat ini debit air sungai Batanghari sudah mencapai 247 cm pada APK. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari saat ini terus aktif melakukan pemantauan alat ukur ketinggian air atau APK Sungai Batanghari. Berdasarkan data dari tim reaksi cepat, saat ini posisi air Sungai Batanghari meningkat hingga mencapai 247 cm. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Samra Lubis, mengatakan, pemantauan debit air sungai ini sudah dilakukan selama 4 hari, namun peningkatan terjadi dalam 2 hari terakhir.
Pada Kamis pagi lalu, tinggi muka air sungai berada di posisi 210 cm dan Jumat kemarin kembali meningkat menjadi 37 cm atau berada di posisi persiapan siaga. Samral juga mengatakan pasangnya air sungai dikarenakan curah hujan tinggi yang terjadi dari wilayah hulu sungai. Masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai pun diimbau untuk mewaspadai berbagai ancaman seperti banjir dan longsor. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD sahkan APBD tahun anggaran 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, Saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam segmen advertorial. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD sepakat mengesahkan APBD tahun anggaran 2025. Pendapatan tahun 2025 ditetapkan 4,57 triliun rupiah, sementara belanja daerah 4,62 triliun rupiah dengan nilai defisit mencapai 49,8 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD sepakat mengesahkan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Provinsi Jambi. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori, menyampaikan laporan pendapatan tahun 2025 ditetapkan 4,57 triliun rupiah. Sementara belanja daerah senilai 4,62 triliun rupiah dengan nilai defisit mencapai 49,8 miliar rupiah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan anggaran daerah ini harus dapat digunakan sebaik mungkin oleh organisasi perangkat daerah untuk membangun Provinsi Jambi. Pengawasan dari Dewan dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tepat guna dan sasaran. Al-Haris mengakui APBD tahun 2025 turun dibandingkan APBD tahun 2024 karena berbagai alasan. Turunnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat hingga adanya skema pajak obsen yang mengharuskan pendapatan dibagikan lebih besar ke kabupaten kota menjadi penyebab turunnya APBD tahun 2025. Optimalisasi belanja daerah akan diupayakan agar APBD dapat didistribusikan dengan baik. Inilah acuan kita bekerja dengan APBD ke depan. Dewan mengesahkan APBD, mengawal APBD, mengawasi APBD kita. Tapi nanti operasionalnya adalah APBD kita. APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 disahkan setelah disepakati oleh 9 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Jambi menyelenggarakan pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI tahun 2024. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel itu mengusung tema sinergi memperkuat stabilitas transformasi ekonomi nasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jambi menyelenggarakan pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI tahun 2024. Kegiatan yang digelar di salah satu ballroom hotel di kota Jambi pada Sabtu malam itu mengusung tema sinergi memperkuat stabilitas transformasi ekonomi nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan ekonomi nasional serta ekonomi di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2024. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Mukti Rigowo mengatakan, selain ajang silaturahmi bersama seluruh mitra Bank Indonesia, kegiatan ini juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depannya. Pertemuan tahunan Bank Indonesia ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama pemerintah dan lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung perkembangan ekonomi Jambi tahun 2024 serta prospek, optimisme, dan komitmen Bank Indonesia untuk forward-looking ekonomi Jambi tahun 2025 yang kami susun dalam paparan bertema sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi Jambi.
Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan yang sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan ini menjadi tolok ukur untuk memperkuat ekonomi nasional agar Indonesia dapat menjadi 4 negara maju pada tahun 2045. Ada beberapa potensi yang harus dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan ekonomi, diantaranya bidang geografis, sumber daya manusia, dan kekayaan alam. Paling tidak Bank Indonesia sudah memberikan evaluasi perjalanan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga kondisi keuangan dan juga kondisi ekonomi bangsa ini, teramat khusus bagi Provinsi Jambi dalam 1 tahun terakhir, sekaligus juga memberikan proyeksi untuk tahun depan. Dan kita juga memberikan apresiasi penghargaan kepada Bank Indonesia yang telah mengapresiasi para penggiat ekonomi, baik itu dari unsur perbankan, ya kemudian dari UMKM yang telah banyak membantu dalam rangka mendukung kinerja Bank Indonesia di Provinsi Jambi. Bank Indonesia Provinsi Jambi turut menyampaikan 4 poin langkah-langkah penguatan strategi kebijakan bersama di bidang ekonomi, yakni mempercepat dan optimalisasi belanja daerah, penguatan koordinasi kebijakan TPID dan mitra strategis dengan mengoptimalkan GNPIP, keberlanjutan reformasi struktur dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Guna mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2024 dan pemantapan pagu tahun 2025, tim keuangan TVRI Jambi mengadakan rapat kerja anggaran tahun 2024. Raker ini juga dihadiri Kepala Kanwil DJPB Wilayah Jambi Burhani AS. Memasuki triwulan keempat tahun 2024, capaian realisasi penggunaan anggaran TVRI Jambi sudah termasuk baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Jambi Burhani AS saat menghadiri rapat kerja anggaran TVRI Jambi tahun 2024 kemarin. Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA TVRI Jambi sangat baik, bahkan di atas target DJPB. Meski penyerapan anggaran sudah di atas 80%, namun di akhir tahun anggaran ini, Kakanwil DJPB tetap mengingatkan beberapa poin, seperti memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Dan realisasi untuk TPRI luar biasa, tadi hampir 80% ya saya kira, 79, sekian persen secara total, dan itu sudah masuk ke dalam realisasi rata-rata kita di wilayah kerja Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Dan kita harapkan tentu saja sampai dengan akhir tahun realisasi ini bisa mencapai di atas 95% untuk belanja pegawainya, dan belanja barang dan belanja modalnya bisa di atas 90%. Rapat kerja anggaran yang digelar tim keuangan TVRI Jambi ini selain untuk mengevaluasi penggunaan anggaran tahun 2024, juga untuk pemantapan rencana anggaran tahun 2025. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan, melalui raker ini juga dapat direncanakan pekerjaan yang akan diprioritaskan di tahun yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan tupoksi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Alhamdulillah, perencanaan anggaran juga inline dengan program yang sudah kita laksanakan di tahun 2024 ini, antara lain program unggulan kita, Lensa UMKM. Kita sudah memproduksi puluhan promosi UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini, dan begitu juga lensa wisata serta berbagai kegiatan live event, festival, dan juga kegiatan-kegiatan kenegaraan, termasuk juga hari-hari besar kenegaraan kita, 17 Agustus, Pawai Budaya, dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Raker ini diikuti 41 peserta dan menghadirkan 2 pemateri, yakni Kakanwil DJPB Jambi Burhani AS dan Ketua PPA 1 Kanwil DJPB Samsul Fala.
Eba Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Kasus DBD di Tanjung Jabung Timur tahun ini meningkat akibat curah hujan tinggi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini, saudara. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, terdakwa kasus penggelapan kapal Takbut divonis 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Afandi Susilio alias Ko Apex dinilai majelis hakim bersalah atas kasus penggelapan dokumen kapal Takbut Batubara. Kasus pemalsuan dokumen kapal batubara yang menjerat Afandi Susilo alias Ko Apex kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Jumat sore kemarin. Pada sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan vonis yang dibacakan langsung oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Pada pembacaan itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan 6 tahun kurungan penjara. Majelis Hakim menilai terdakwa Afandi Susilo alias Ko Apex telah bersalah dengan melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan ke-1 dan pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair. Ya, tadi sama-sama kita dengar ya, Apex klien kami menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukumnya sambil kami mendapat keputusan yang lengkap untuk mempelajari pertimbangan hakim apa saja. Nanti upaya hukum banding akan kami sampaikan ke klien kami Apex di lapas. Dengan vonis tersebut, terdakwa masih akan melakukan pikir-pikir terlebih dahulu selama 1 pekan ke depan, apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal memberikan tanggapan terkait aksi anarkis siswa SMK Negeri 3 Kota Jambi yang melakukan penyerangan ke SMA Negeri 6 Kota Jambi. Aksi itu diduga karena persoalan pertandingan futsal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal menanggapi aksi penyerangan SMA Negeri 6 Kota Jambi yang dilakukan siswa SMK Negeri 3 Kota Jambi pada Kamis 28 November lalu. Berdasarkan informasi yang diterima Disdik, peristiwa tersebut terjadi karena dipicu hasil pertandingan futsal yang diselenggarakan di GOR Kota Baru Kota Jambi. Tak terima dengan hasil pertandingan, sejumlah siswa SMK Negeri 3 melakukan tindakan anarkis untuk menyerang SMA Negeri 6. Syamsur Rizal memastikan persoalan ini sudah selesai melalui penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Syamsur Rizal mengklaim peristiwa tersebut terjadi setelah selesai jam pelajaran sekolah. Sebagai tindak lanjut, Disdik akan melakukan pendalaman untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya aksi anarkis yang dilakukan pelajar, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk sementara waktu melarang pihak sekolah mengizinkan siswanya mengikuti ajang turnamen futsal. Kalau itu kejadiannya di luar pas bubaran sekolah, sudah jam 3:30 sore kejadiannya itu tadi. Yang jelas ini saling panas-panasan ketika pertandingan futsal itu tadi. Kayaknya ada yang masih belum pas dari sana. Saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meliburkan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Jambi hingga suasana kembali kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, kasus DBD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat kasus demam berdarah denggi atau DBD pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data, sejak awal tahun sudah terdapat 80 kasus di Tanjung Jabung Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan,
Dari total 80 kasus, terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Barat sebanyak 25 kasus. Angka kasus di tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 29 kasus. Selain itu, sepanjang kurun waktu 2 tahun terakhir tercatat 0 kasus kematian. Meningkatnya curah hujan juga mempengaruhi peningkatan kasus DBD. Sebab curah hujan yang meningkat menimbulkan banyak genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Eko mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk selalu melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN jika di suatu wilayah terdampak kasus DBD. Pihak Dinas Kesehatan setempat akan turun langsung melakukan penyemprotan atau fogging. Setelah kita lakukan, misalnya ada kasus, setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologi dan memang kasus itu terpapar dari daerah setempat, maka kita akan lakukan fogging fokus. Antisipasi DBD juga bisa dilakukan dengan menaburkan bubuk abate di tempat penampungan air. Bubuk tersebut bisa didapatkan secara gratis di puskesmas maupun pelayanan kesehatan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Lega. Dan saya Z Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.